Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Hanifa dengan NIM 241F10060. Saya video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah disabilitas intelektual yang diampu oleh Ibu Rena Latama, SPD MPD. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film. Saya akan mereview tentang film Teresa Menpar. Adalah film Bollywood yang dirilis pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang bernama Ihsan Awati. Ihsan Awati ini berjuang menghadapi dunia dengan keadaan dia yang mempunyai hambatan intelektual, yaitu kesulitan belajar, ada di disleksia. Ihsan adalah anak yang ceria, penuh imajinasi dan berbakat dalam seni lukis. Ihsan ini suka melukis dan bermain, tapi ia kesulitan dalam bidang akademisnya, terutama membaca dan menulis. Di sekolah ia sering dianggap malas dan tidak disiplin oleh gurunya karena nilai-nilai sekolahnya itu terus menurun, dan orang tuanya yang tidak memahami masalahnya mengirimkan dia ke sekolah asrama dengan harapan agar Ihsan belajar disiplin. Di sekolah yang baru, Ihsan menjadi semakin tertekan dan kehilangan semangat hidup. Namun semua itu berubah berkat seorang guru seni yang bernama Ram Shankar yang diperankan oleh Aamir Khan. Menyadari ada yang unik dalam diri Ihsan melihat tanda-tanda di disleksia. Nikum mulai mencari cara untuk memahami Ihsan dan membantu belajar dengan metode yang sesuai. Nikum akhirnya berhasil membuat Ihsan merasa diterima dan dihargai oleh sekitar, serta menunjukkan bahwa setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Dengan dukungan dan metode belajar yang tepat, Ihsan perlahan menemukan kembali rasa percaya dirinya dan menunjukkan bakat luar biasa yang dimiliki dalam seni. Teresa Menpar mengangkat tema penting tentang pendidikan, kesulitan belajar, dan peran orang dewasa dalam memahami dan mendukung potensi unik setiap anak. Film ini mendapat banyak pujian. Permasalahan yang dialami oleh Ihsan yaitu satu, kesulitan akademik karena Ihsan tidak bisa membaca, menulis, dan lain sebagainya. Karena Ihsan mengalami disleksia yang tidak dipahami oleh guru maupun keluarganya. 2. Tekanan dari orang tua. Tekanan dari orang tua ini Ihsan, terutama ayahnya memiliki ekspektasi yang tinggi, sehingga ayahnya sering membandingkan Ihsan dengan kakaknya. Kebetulan kakaknya itu pintar dan tekun, sehingga Ihsan di sini merasa tidak berharga lagi. Terus yang ketiga, rendah diri dan kehilangan minat. Karena merasa gagal dan tidak ada yang mengerti kondisinya, Ihsan mulai kehilangan minatnya dan menjadi pendiam serta tertutup. 4. Kesepian dan depresi. Dipaksa untuk tinggal di asrama jauh dari keluarganya membuat Ihsan merasa terisolasi dan semakin tenggelam dalam kesedihan. Dia merasa sendiri, merasa yang tidak ada yang memperdulikan dia lagi.
Berikut beberapa langkah penanganan yang tepat untuk Ihsan. 1. Mengenali gejala dan kelebihan anak. Observasi dan identifikasi seperti yang dilakukan oleh guru dalam film penting untuk mengenali tanda-tanda awal kesulitan belajar seperti masalah membaca atau menulis yang dialami oleh Ihsan. Gejala ini perlu diperhatikan secara serius agar tidak dianggap sebagai kemalasan. Dan fokus pada kelebihan Ihsan. Setiap anak memiliki kekuatan unik. Dalam kasus Ihsan, ia sangat berbakat dalam seni, memahami dan memupuk minat dan bakat ini membantu meningkatkan rasa percaya diri si Ihsan. Terus yang kedua, pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Metode pelajaran khusus. Anak-anak dengan disleksia atau kesulitan belajar lainnya sering membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda, menggunakan alat bantu visual, audio, atau pembelajaran kinestetik seperti yang dilakukan dalam film itu. Terus pendekatan individualisme, memperhatikan kebutuhan khusus anak secara personal dengan meluangkan waktu ekstra, sabar dan penuh kasih sayang dapat membuat perbedaan besar. Terus yang ketiga, dukungan emosional dan psikologis. Menghargai dan mendukung emosi anak-anak dengan kesulitan belajar yang sering terisolasi dan rendah diri seperti guru Ram Shankar dalam film yang memberikan dukungan emosional. Guru atau orang tua sebaiknya memberikan dukungan yang penuh empati dan membuat anak merasa dipahami, membangun rasa percaya diri dengan dorongan dan pujian atas pencapaian anak. Sekecil apapun sangat membantu dalam membangun rasa percaya diri dan semangat mereka. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan guru. Peran ini sangat penting. Pelatihan dan kesadaran bagi orang tua dan guru. Orang tua dan guru perlu menyadari tentang disleksia atau kondisi belajar lainnya agar dapat memberikan dukungan yang tepat. Dalam film, orang tua Ihsan awalnya kurang memahami kesulitan anaknya, namun akhirnya mengubah pandangan mereka dengan berkomunikasi antara orang tua dan guru dan anak. Penting untuk memahami tantangan dan yang dihadapi anak dan bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membantu perkembangan anak. Yang kelima, bantuan profesional. Pembimbingan dari ahli atau terapis. Terapis atau bimbingan dari ahli seperti terapis pendidikan khusus atau psikolog anak bisa sangat membantu untuk perkembangan anak dengan kebutuhan khusus. Film ini menunjukkan bahwa yang diperhatikan pendekatan yang tepat dan kasih sayang anak dengan kesulitan belajar dapat berkembang dan menunjukkan potensi mereka. Dapat kita simpulkan dari film ini bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan memiliki potensi tersendiri yang perlu dihargai serta dikembangkan. Film ini menekankan pentingnya empati, pemahaman, dan dukungan dari keluarga, guru, dan masyarakat dalam mendidik anak, khususnya mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan belajar seperti disleksia. Melalui kisah Ihsan ini, film ini menyampaikan pesan bahwa pendekatan pendidik harus disesuaikan dengan kebutuhan individu anak, bahwa tekanan akademis yang berlebihan tanpa memahami tantangan pribadi anak bisa merubah perkembangan mental dan emosi anak. Dari Guru Ram menunjukkan bahwa dengan kesabaran
dengan pengertian, dengan ketelatenan, dan dengan kasih sayang yang tulus, anak dapat mengatasi kesulitan mereka dan menemukan bakat mereka yang sesungguhnya. Film ini mendorong para pendidik dan orang tua untuk melihat dunia melalui sudut pandang anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi versi diri mereka sendiri yang terbaik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.